Jadi ini motor sebenarnya udah lama banget gue punya ya. Ini seperti harta karun yang hilang, akhirnya kembali lagi. Kalau pakai style-style yang lain nggak cocok. Konsep yang paling pas dengan postur badan gue adalah bobber. Apa ya? Mati lagi. Astaga. Mati lagi loh. Akhirnya, setelah menunggu berabad-abad, akhirnya motor saya jadi juga. Mereka bilang gua siapa? Lu halu. Tebak kira-kira berapa lama untuk kebangun motor custom gue ini? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan? Salah! 1 tahun 4 bulan kurang lebih. Mantap ya John ya? Mantap. Nggak tahu gue. Ya karena gue bukan builder ya. Apakah memang bangun motor itu lama ya? Karena waktu di awal gue dikasih taunya cuma 3 bulan saja jadi motor saya. Jadi ini motor sebenarnya udah lama banget gue punya ya. Ini seperti harta karun yang hilang, akhirnya kembali lagi. Karena ini motor udah kurang lebih 11 tahun dari gue belum pacaran sama Nivi. Lu bayangin, lama banget John, gokil ya. Awalnya motor ini gue beli gara-gara Derby. Dan Derby yang custom motor ini pertama kali di bengkelnya dia. Nama bengkelnya dia Flash Rabbit. Mungkin yang belum tahu Derby siapa? Derby adalah itu loh, pemain film Petualangan Sherina. Yoi, tahu nggak? Anak sekarang nggak tahu ya. Yang lagunya Datanglah. Pokoknya gue beli di kompor-komporin nama Derby, Honda Street 400, terus di custom Samurai Bobber, gue inget banget waktu itu. Habis itu gue iyain untuk di custom. Setelah jadi customnya, datanglah ke rumah gue. Kurang lebih waktu itu 3 bulan jadi ya. Di custom nama Derby, dateng Samurai Bobber ya kan, lebih ceper dari ini nggak terlalu ceper menurut gua. Samurai Bobber kan mapak banget tuh, udah gitu bener-bener rebahan gitu kan John. Kalau Samurai Bobber dateng, suaranya kan dibikin free flow sama kayak ini, cuma lebih parah ya John ya. Dateng, suaranya bikin ganggu tetangga, nyokap gua marah-marah. Akhirnya, karena waktu itu masih tinggal sama orang tua kan, gua pindahin lah motor ini ke bengkel. Setelah dari saat itu, ini motor cuma di bengkel doang. Jadi setelah gua balikin ke bengkel, ini motor jadi penghuni bengkel, penghuni setia bengkel. Sampai akhirnya jadi rongsokan nih motor, udah karatan, ya kan? Udah bannya dari, itu kan waktu itu bannya pakai white wall ya. Dari putih sampai udah warnanya hitam, saking nggak pernah dipakai ya John. Nah, daripada jadi rongsokan, gue pikir nih, sayang nih motor, mendingan gue custom aja. Jadi deh gue custom, itu sekitar tahun 2021, gue ketemu dengan teman gue ini untuk meng-custom motor ini. Tadi mau gue bikin kayak cafe racer, terus juga gue pengen bikin futuristik. Gak tau kenapa pada saat itu gue lagi demen banget sama model bobber seperti ini ya John ya. Nggak Samurai Bobber, tapi bobber. Nah, waktu itu kan dia bilang berapa lama, gue tanya, dia bilang sekitar 3-4 bulan gitu. Ternyata kenyataannya 1 tahun 4 bulan gitu ya. Katanya banyak kendala di bagian mesin. Kenapa gue tetap kekeh pakai Honda Street? Menurut gue, yang gue suka dari Honda Street adalah mesin V-nya. Mesin V-nya itu enak banget, suara pincangnya itu bek gitu John. Makanya gue tetap pengen motor ini daripada jadi rongsokan, daripada nggak ada gunanya, gue custom aja deh. Gue custom bobber karena badan gue kalau pakai style-style yang lain nggak cocok. Karena menurut gue konsep yang paling pas dengan postur badan gue adalah bobber. Nah, tadi kan mau bisa boncengan, gue bilang nggak usah, single seat aja biar gue ridingnya tidak diganggu sama istri. Nggak bercanda ya sayang ya. Ya biar lebih asik aja, biar dapet tuh bobbernya menurut gua. Ini yang lo bisa lihat ya, customnya pakai aftermarket, velgnya ring 17 di kaki-kaki, terus juga bagian depan pakai upside down, bagian belakang monoshock ya kan. Tadi gue pengen ganti all-in tapi ntar aja deh, pas udah jadi kalau bisa gue custom lagi pakai all-in belakangnya tuh, shock belakangnya ya kan. Terus juga habis itu depan belakang sama ya, ring 17 ya, aftermarket, pakai bannya Sinco. Kenapa gue pilih profil ban seperti ini? Karena gue suka model bannya, kembang ban ini menurut gue gagah banget dan sporty ya, gagah dan sporty, Roy People. Kalau dari belakang tuh kelihatan lebar dan sporty banget gitu, jadi sangar ya. Habis itu gue pakai Daymaker biar lampunya lebih terang, karena kan di Jakarta suka hujan juga, biar aman gitu ya. Pakai master remnya RCB, terus juga karbunya pakai BRT ya. Habis itu pakai knalpotnya free flow, custom dari si Rainbow, oke. Terus juga pakai MB Tech joknya. Habis itu tangkinya custom juga
bahannya pakai galvanis, catnya pakai sequence gitu ya John ya. Terus juga pakai speedometer digital biar tetap modern gitu ya. Sama ini karena gue suka San Mori biar kayak ngabers-ngabers nih spionnya. Senggol dong ya kan, senggol minimal maksimal senggol dong gitu kan. Ya, jadi seperti itulah kurang lebih begini customnya. Karena jujur gue serahin semua ke builder. Lu mau pakai apa terserah, yang penting budget gue segini, konsep gue seperti ini. Sebenarnya udah jadi dari tahun lalu John. Cuma waktu itu dikasih lihat video dan fotonya, wah ini sih jauh banget. Nanti gue akan share ya. Ini jauh banget dari konsep yang gue pengen. Karena waktu itu jujur gue kasih konsep cuma berdasarkan foto ya. Foto kalau menurut gue nggak sesuai sama foto ya beda apa yang gue pengenin gitu. Jadi dirubah lagi, kayaknya sih kata dia dibikin lagi rangkanya dari nol ya, frame-nya. Terus juga katanya banyak masalah di bagian mesin. Gue nggak tahu ya, karena gue nggak pernah mantau ke Sukabumi. Karena kebetulan bengkelnya ada di Sukabumi gitu John. Jauh juga cuy kalau mau mangkal ke Sukabumi ya. Kalau mau mantau ya. Ya, terus pakai radiator, klaksonnya sama knalpotnya sama kencengnya suaranya John. Gitu. Gimana menurut Travel? 1 sampai 10 kira-kira kasih nilai berapa? Terus juga belakang gue kasih spakbor ya. Tadinya mau nggak dikasih spakbor, cuma dibikin knockdown kayaknya spakbornya, jadi bisa dicopot kalau nanti someday gue kepikiran pengen dicopot spakbornya. Tapi yang pasti gue akan pakai spakbor karena PR di Jakarta. Kena air nanti buset tampias semua nih, baju semua, nggak jadi riding kita ya kan. Intinya nih motor gue bikin cuma buat apa ya, biar nggak jadi biar nggak jadi rongsokan lah, karena ini harta karun yang udah lama banget John. Ini udah rongsokan banget bener-bener dari gudang, udah ditaruh di gudang kita waktu di bengkel trail, udah sampai karatan, semuanya karatan, parah ini motor udah nggak ada bentuknya ya kan. Orang kira udah nggak ada harga ini motor, tapi akhirnya jadi seperti ini ya. Walaupun 1 tahun 4 bulan, tapi ya udahlah ya, udah lewat juga akhirnya motornya bisa sampai sini. Jujur, yang tadinya gue semangat banget ya, custom motor segini nih levelnya, sampai sekarang udah segini. Nggak tahu dah, mungkin ini motor gue giveaway atau gue jual aja kali. Gimana menurut Raw People? Di giveaway atau dijual aja? Nanti kita bangun motor baru lagi. Langsung aja kali ya, kita cobain ya. Oke? Ini tadinya harusnya sih, ini John, harusnya dipasang. Gue kemarin requestnya ada USB-nya, jadi bisa ngecharge kalau kita touring atau riding agak jauh terus butuh baterai. Tapi ternyata lupa kali dia. Nggak bisa atau lupa, gue juga nggak tahu. Gitulah Raw People ya. Oke? Sebenarnya ini motor udah nyampe dari minggu lalu ya. Tapi jujur gue belum sempet nyobain. Karena waktu baru datang, kebetulan datangnya malam, langsung mogok. Ya, masuk bengkel lagi nih. Nunggu setahun lagi. Belum jalan, baru 50 meter. Nunggu setahun lagi nih. Belum dipakai sudah mogok ya. Jadi ada beberapa part yang harus diperbaikin lagi ya. Kemarin juga udah dibenerin, tapi nggak tahu nih, kayaknya belum sempurna sih menurut gua. Ini juga baru dipasang kemarin ya. Ini filternya ya, filter karbunya kan. Karena kemarin nggak pakai filter karbu, muncrat-muncrat gitu bensinnya. Oke lah, kalau gitu kita cobain aja nih motor, gimana rasanya, apakah enak atau enggak. Nanti jangan lupa komen, kira-kira kita riding bareng atau cobain riding kemana. Oke? Komen di Instagram gua atau di YouTube sini. Let's go. Wait.
Mati motornya, mati motornya. Mati motornya cuy. Mati motornya. Mati motornya. Gua nggak tahu juga mati sendiri. Itu motornya nggak jalan ya? Tuh, mati. Ada yang main tuh? Hah? Macet cuy. Kilometernya mati lagi. Aduh. Ah. Ke atas udah benar. Udah bener ke atas. Udah nyala kok. Tuh. Mati-mati ya? Hah? Lagi gigi satu loh. Serem banget ya, Bos. Ya, mau mati lagi kan. Mati lagi. Apa ya? Mati lagi, mati lagi. Astaga. Mati lagi loh. Hah? Bensinnya nggak turun kayaknya. Udah di tengah loh. Hah? Ya, coba ke kiri dulu dah bang. Kanan. Tuh. Turunnya nggak stabil dia. Kenapa? Turunnya nggak stabil gara-gara ketinggian. Jadi bensin turun naik dulu ke sini nggak nyampe. Jadi Jadi mau nggak mau harus dari sononya nih selangnya langsung ke sini nih. ini kan udah dinaikin selangnya. Selang sininya bang. Jadi kan bensin ngumpul di saringan tengah nih. Oh. Nah ngumpul di situ turun lagi. Jadi udah dibuka nggak ngedorong ke sini. Berarti harus dibenerin lagi sama dia. Gua kemarin udah ngomong potong, kalau nggak ganti saringannya. Kata dia aman, yakin bang, yakin. Ya ini lu lihat kan tadi. Coba lagi ya sekarang ya. Ini di ini nih, bukan ini. Ini udah aman. Udah aman, ayo. Udah turun lagi. Bensinnya Kalau udah sampai turun. situ mah aman. Ayo. Aduh. Dadah aja, John. Belum touring. Belum riding jauh. Udah begini. Lagi. Ayo bang, mau step up, untuk topik lo. Tol. Geblek. Gembel. Thank you. Ayo bang, mau step dulu bang. Ayo, ya. Nah kan? Baru mau nyobain bang. Ini belum touring jauh loh. Belum bukan masalah touring malah. Belum riding jauh. Ini baru di komplek-komplek doang anjir. Kakinya udah nggak kuat. Kakinya soak sekarang. Kakinya nggak kuat ngangkat. Udah dorong aja dah. Untung di komplek lu nih. Untung udah nyampe komplek lu. Lu bayangin. Kakinya nggak kuat. Udah dorong aja, dorong.
Mogok. Ah. Mana nih mogok mulu? Terus, dapat.